Sebelumnya, terima kasih kepada rekan saya Muhammad Rizky dan saya akan melanjutkan materi. Di sini ada catatan internal. Ada siklus pemasaran, pembayaran, pengendalian data, basis data, data warehouse. Di situ juga ada intelijen pemasaran. Ada 8 langkah meningkatkan kuantitas dan kualitas. Intelijen pemasaran. 1. Melatih dan memotivasi tenaga penjualan untuk menemukan dan melaporkan perkembangan baru. 2. Memotivasi distributor, pengecer, dan perantara lainnya untuk menyampaikan informasi penting. 3. Memperkerjakan tenaga ahli untuk mengumpulkan informasi. 4. Membangun jaringan internal dan eksternal. 5. Mendirikan sebuah panel penasehat pelanggan. 6. Memanfaatkan keuntungan dari sumber data pemerintah sesuai kebutuhan. 7. Membeli informasi dan perusahaan riset dan penyedia data. 8. Mengumpulkan informasi pemasaran melalui internet. Ada forum konsumen independen ulasan tentang consumer good dan jasa. B. Ada respon dari situs distributor dan agen penjualan. Ada juga situs combo yang menawarkan ulasan pelanggan dan para ahli. Terus ada situs, lalu ada situs keluhan pelanggan. Terus ada blog umum. Menggunakan dan menganalisis informasi pemasaran. Customer Relationship Management adalah pengelola informasi detail mengenai konsumen secara individu dan touch point konsumen secara hati-hati untuk memaksimalkan loyalitas konsumen. CRM terdiri dari software dan alat analisis dari beberapa perusahaan seperti Oracle, Microsoft, Salesforce, dan SAS yang mengintegrasikan informasi tentang konsumen dari seluruh sumber yang ada, menganalisis secara mendalam dan mengimplementasikan hasil untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. CRM mengembangkan data warehouse dan menggunakan teknik data mining khusus untuk menjangkau informasi yang paling dalam tentang konsumen. Lingkungan pemasaran. 1. Lingkungan mikro pemasaran. Lingkungan mikro pemasaran merupakan pelaku yang dekat dengan perusahaan dan memengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggannya. Lingkungan mikro pemasaran terdiri dari perusahaan, pemasok, perantara pemasaran, pasar pelanggan, pesaing, dan masyarakat. 2. Lingkungan makro pemasaran. Lingkungan makro pemasaran merupakan kekuatan sosial yang lebih besar yang memengaruhi lingkungan mikro pemasaran. Lingkungan makro pemasaran terdiri dari lingkungan demografi, lingkungan ekonomi, lingkungan alam, lingkungan teknologi, lingkungan politik, lingkungan budaya, isu perubahan bisnis dan pemasaran. Komponen riset yang baik. 1. Sistem penelitian pemasaran. Komponen riset yang baik. 1. Sistem penelitian pemasaran ada 2, yaitu marketing insight atau pemahaman atau gagasan pemasaran memberikan informasi diagnostik tentang bagaimana dan mengapa peneliti pengaruh tertentu di pasar dan apa arti hal tersebut bagi pemasaran. Kedua, marketing research. Riset pemasaran sebagai perancang mengumpulkan analisis dan pelaporan data sistematis serta temuan yang relevan terhadap
situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Ada 3 jenis riset pemasaran. 1. Perusahaan riset yang tersindikasi dengan jasa. 2. Perusahaan riset yang sesuai pemasaran. 3. Perusahaan riset pemasaran spesialis lini. Penelitian pemasaran ada 3, yaitu melibatkan mahasiswa atau profesor untuk merancang dan melaksanakan proyek. 2. Menggunakan internet. 3. Memeriksa persaingan. Mendefinisikan tentang penelitian pemasaran. Riset pemasaran menurut Philip Kotler adalah sesuatu perancangan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan yang sudah tersistematis dari data atau berbagai penemuan yang relevan dengan adanya situasi pemasaran tertentu yang telah dihadapi oleh perusahaan. Proses penelitian pemasaran ada beberapa langkah. Langkah pertama, mendefinisikan masalah. Langkah kedua, mengumpulkan informasi. Langkah ketiga, menganalisis informasi. Langkah keempat, mempresentasikan temuan. Langkah keenam, mengambil keputusan. Metode saintifik, observasi yang berhati-hati, formulasi hipotesis, prediksi, dan pengujian. Kreativitas riset, metode yang beragam, keterkaitan antara model dan data, nilai dan biaya riset, sifat skeptis yang sehat, etika pemasaran, hambatan penelitian pemasaran. Pengukuran kinerja pemasaran. Apakah perusahaan secara rutin melakukan riset yang berkaitan dengan perilaku konsumen, dan mengapa konsumen berperilaku demikian? Apakah perusahaan secara rutin melaporkan hasil riset kepada manajemen puncak dalam format yang berkaitan dengan matrik keuangan pemasaran? Dalam laporan tersebut, apakah perusahaan membandingkan dengan level yang diprediksi dalam perencanaan B bisnis? Apakah perusahaan juga membandingkan dengan tingkat yang dicapai persaingan dengan indikator yang sama? Apakah perusahaan melakukan penyesuaian terhadap kinerja pemasaran jangka pendek dengan aset berdasarkan hasil pemasaran? Matrik pemasaran, model bauran pemasaran, marketing dashboard.